Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isa. Alhamdulillah, sehat selalu Bang Dula. Ini kita Alhamdulillah. sudah Jumat lagi bertemu. Rasanya hari ini cepat kali Bang Dula ya. Luar biasa, sudah Iya, tinggal betul beberapa betul. 50 kian hari lagi itu menjelang Ramadan Karim. Iya, Bang Dula, ini banyak kisah ya, nampaknya kisah tentang Al-Quran di negeri biru sana. iya, iya. Bisa dikomentari nanti Bang Dula, karena ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Akankah ini rencana Allah terhadap dakwah dari Islam di Eropa? Wallahu alam bisawab. Karena Swedia ini kan produknya banyak, orang suruh boykot. Ini menjadi ingatan kita pula cara umat menghadapi sebuah penistaan terhadap mushaf Quran, baik di Belanda maupun di negeri Swedia sana. Lain lagi kisah KPU yang nggak kelar-kelar ini urusannya dengan wanita emas. Ketua KPU pula lagi. Ini kan sebuah figur yang akan menjadi penentu dalam perjalanan bangsa ini. Sementara ada lagi Mendagri yang bilang kepala daerah tuh jangan diperiksa, katanya nanti mereka jadi takut kalau bekerja gitu. Nah, apa yang Bang Dula bisa komentari dari cerita-cerita ini? Mungkin juga ada yang akan disampaikan kepada pendengar hal lainnya. Silakan Bang Abdullah ya Mahua. Ya, terima kasih Mas Ihsan, para pendengar Radio Asili yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Yang pertama, soal pembakaran Quran di Swedia atau di mana saja di dunia, itu biasanya kemudian dimulai dari rasa kebencian, rasa cemburu, tapi juga karena ketidaktahuan. Nah, kalau yang ketiganya karena ketidaktahuan ini biasa operasi intelijen. Operasi intelijen di seluruh dunia, dan itu selalu kalau kita merujuk kepada Quran Al-Baqarah 120, walam tarada angkal Yahud wal Nasara hatta tabi'a millatahum. Mereka Yahudi Nasrani itu tidak akan berhenti sampai menjadikan kalian mengikuti agama mereka. Ayat itu tidak menjelaskan tentang kemurtatan, tapi tentang milah kiblat. Jadi kita sholat, kita saum, kita haji tapi bagaimana pendidikan kita, keluarga kita, ekonomi kita, ikut mereka seperti itu. Nah, jadi itu bagi mereka yang tidak mengerti, itu mudah sekali untuk terjebak dalam operasi intelijen. Katakanlah beberapa hari ini di media massa, di radio tentang penggandaan uang. Nah, itu luar biasa sekali. Ada yang sampai ratusan juta gaji selama berapa tahun di Arab seperti itu. Nah, itu karena ketidaktahuan, sehingga kemudian tergoda dengan uang, dengan materi apa semacam, maka kemudian terjebak seperti itu. Satu. Yang kedua, bahwa karena kecemburuan, keangkuhan, kecemburuan. Nah, itu yang kemudian mereka melihat Islam itu makin berkembang. Saya ingat waktu saya masih di Malaysia belasan tahun yang lalu, kasus DBLTC di Washington dan New York itu kemudian dibom itu 2 gedung. Lantas kemudian di surat kabar di TV Islam teroris, Islam bla 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 bla. Jadi orang-orang masyarakat Amerika, masyarakat Eropa itu kan nggak tahu Islam itu apa. Tapi ketika peristiwa itu kemudian mereka search di Google, apa itu Islam. Nah, ketika mereka baca, loh, ini luar biasa Islam. Seperti itu, karena membaca langsung Quran, terjemahannya, maka hari ini tidak ada hari tanpa orang masuk Islam di Eropa dan Amerika. Kita belasan tahun lalu itu masih 1,3 M. Jadi penduduk Islam di dunia itu nomor 1 Nasrani, nomor 2 Hindu, nomor 3 Islam. Tapi kalau kita datang ke Google hari ini, sekarang itu sudah 1,9 M. Jadi 600 juta, 500 juta itu dalam waktu belasan tahun ini, itu luar biasa seperti itu. Nah, sehingga yang begitu maka kita lihat bahwa data sekarang ini di Inggris itu 50% wali kotanya sudah Muslim. 50% wali kota sudah Muslim. Kemudian iftar terpanjang di dunia beberapa tahun lalu di kota Paris, sekian kilometer iftar terpanjang. Nah, jadi itu karena kecemburuan seperti itu, sehingga kemudian mereka melakukan hal yang seperti itu. Tapi kemudian
kata Allah, wa makaru makrullah wallahu khairul makirin. Manusia buat makar, Allah juga buat makar, tapi Allah sebaik-baik makar. Yang tadi contoh WTC yang dibom di Washington dan New York itu, maka kemudian orang masuk Islam seperti sekarang. Nah, jadi padahal Amerika tahun lalu sudah menetapkan tentang undang-undang anti-Islamophobia. Nah, ketika Amerika sudah menyatakan tidak boleh ada lagi Islamophobia, seharusnya kan negara-negara lain itu juga harus mengikuti. Tapi terakhirnya Indonesia juga masih ada Islamophobia, Islam Nusantara, ada Islam identitas, ada politik identitas. Itu semua percikan-percikan atau pecahan-pecahan dari Islamophobia. Jadi di Austria itu, di Swedia itu juga adalah Islamophobia. Tapi masyarakat Swedia itu termasuk satu masyarakat negara yang di Eropa itu negara-negara yang relatif bersih dalam manajemen pemerintahannya. Sehingga dengan begitu, maka ketika terjadi seperti itu, saya berharap bahwa itu seperti kasus di Washington dan New York, untuk kemudian masyarakat Swedia itu kemudian membaca Quran, mempelajari Quran di Google sehingga kemudian bisa ramai-ramai masuk Islam seperti itu. Nah, yang persoalan yang menjadi menjadi perhatian kita adalah jangan sampai kemudian umat Islam sendiri yang kemudian terjebak, lantas kemudian mengakibatkan hal-hal yang kemudian terjebak dalam operasi intelijen seperti itu, sehingga kemudian terjadi adalah pembakaran Quran dan seterusnya. Kalau kita lihat beberapa tahun lalu di Sarina, ada yang bom di Sarina, terus kemudian disiarkan di TV, orang itu pakai baju putih-putih, kemudian menyeberang, lantas kemudian waktu diperiksa ada KTP-nya. Kok orang mau mencuri, orang mau membom, itu bawa KTP seperti itu. Itu lucu banget seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan peristiwa di Swedia itu menyadarkan dunia Islam, menyadarkan dunia Eropa, dunia Amerika bahwa jangan cuma ngomong undang-undang anti Islamophobia, tapi masih ada seperti itu. Saya kira Ustaz Samsi Ali di Amerika itu cukup baik sekali bagaimana menampilkan Islam di Amerika, sehingga kemudian sudah ada pesantren di Amerika, sudah ada Islamic Center di Amerika. Mudah-mudahan dengan kasus pembakaran Al-Quran di Swedia ini bisa lahir lagi, muncul lagi pesantren atau Islamic Center di Swedia, sehingga mencerahkan masyarakat di Swedia. Amin. Itu satu. Yang kedua, soal KPU. Sebenarnya kan ini bukan soal sekedar pelecehan seks seperti yang dipersoalkan dalam pengadilan Yosua dengan Putri Kencana pelecehan seks. Tapi kalau kasus yang KPU ini saya anggap itu adalah soal gratifikasi seks. Kenapa gratifikasi seks? Karena mereka berdua itu beberapa kali pertemuan di kantornya partainya itu perempuan, kemudian di kantor KPU, kemudian di beberapa tempat lain, di hotel apa semacam. Berarti bukan pelecehan, tapi memang suka sama suka, gratifikasi. Atau misalnya gratifikasi, jadi perempuan itu mau supaya partainya itu bisa lolos, ya dia serahkan dirinya seperti itu, dan kemudian yang ketua KPU-nya itu merasa ini kesempatan, ya kemudian menggunakannya dalam hal seperti itu. Di dalam teori korupsi itu disebutkan power tend to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung kepada korupsi, karena dia punya kekuasaan yang menentukan satu partai lolos atau tidak, maka kemudian dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, dalam hal ini soal seks misalnya seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya karena nanti ketika misalnya satu kebijakan-kebijakan KPU yang kemudian melahirkan anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden dari satu proses yang tidak benar, maka kemudian secara hakiki semua kebijakan-kebijakan yang lahir
dari satu proses pemilu, pilkada, pilpres itu adalah juga tidak sah, dan ini berbahaya sekali. Sehingga saya tidak tahu bagaimana nanti ketika diketahui nanti setelah sudah selesai pilpres apa semacam, diketahui bahwa betul terbukti ada ratifikasi seks, kemudian partai-partai yang lolos itu sebenarnya karena hasil penyuapan, hasil manipulasi dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua itu salah, dan itu mendatangkan bahaya sekali buat masyarakat, bangsa, negara ke depan. Itu jadi persoalan yang serius. Luar biasa. Yang terakhir, ini lucu nih. Mendagri bilang ke kepala daerah jangan diselidiki lah, kata. Bagaimana ya, jadi menteri ini, apakah menteri perdagangan atau menteri dalam negeri, itu tidak memahami undang-undang pemberantasan korupsi dan tidak memahami undang-undang KPK. Undang-undang KPK itu ada 5 tugasnya. Tugas KPK itu 5 menurut Undang-Undang 30/2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, yaitu pertama koordinasi, kedua supervisi, ketiga penindakan, keempat pencegahan, yang kelima adalah monitoring. Nah, dalam konteks ini saya hanya menyinggung soal yang kelima, monitoring. Monitoring itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK untuk mengkaji, meneliti, memantau satu instansi pemerintah, lembaga negara, kepala daerah yang cenderung atau kondusif kepada korupsi, itu diperbaiki. Sehingga kemudian akan diberikan saran. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa saya pernah ikut beberapa kali dalam proses supervisi itu, diberikan bagaimana memperbaiki sistem rekrutmen ASN, kemudian bagaimana proses melaksanakan tugas-tugas ASN. Untuk itu harus ada kode etik, ada SOP, kemudian harus ada KPI. KPI itu Key Performance Indicator, jadi masing-masing pegawai itu mempunyai tugas pokok. Lantas kemudian nanti ada punishment, ada reward, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi pada tahap pertama itu KPK akan memberikan rekomendasi, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kemudian beberapa bulan datang lagi KPK, memantau lagi. Ternyata masih ada, diberitahu lagi, perbaiki. Sampai kali ketiga, ternyata tidak bisa, maka kemudian akan diserahkan kepada bagian penindakan KPK untuk melakukan proses yang kita kenal biasa dengan OTT dan seterusnya. Jadi itu adalah tugas KPK yang diberikan oleh undang-undang. Jadi sehingga begitu, maka kalau ada menteri yang mengatakan kepala daerah jangan mau di OTT apa segala macam, itu berarti menteri itu tidak ngerti undang-undang dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian berarti menteri itu membiarkan daerah-daerah itu kemudian tambah rusak. Saya ingat 2007 itu ketika saya masih di KPK itu bupati, wali kota, gubernur itu tidak bisa menggunakan uang APBD-nya dengan baik, kemudian masih ada sisa anggaran yang cukup tinggi, kemudian dimasukkan ke dalam rekening bank pribadinya, nanti setelah awal tahun depan baru dimasukkan lagi ke rekening Pemda. Nah, lantas mereka bilang bahwa nanti kemudian kepala daerah Pemda takut nanti membuat begini, takut KPK. Saya selalu bilang, kalau orang benar kenapa takut? Karena kalau dia ikut SOP semua, maka kenapa harus takut? Nah, KPK atau polisi atau jaksa penegak hukum itu bukan orang gila. Mereka harus bekerja berdasarkan ketentuan yang ada. Misalnya kalau mau tender 250 juta ke atas harus ditender. Nah, lantas kemudian kalau ternyata tidak 250 juta itu tidak ditender, maka itu melanggar. Tapi orang Indonesia itu pandai, Mas Ihsan. Kalau 250 juta ke atas 300 juta misalnya itu dibagi dua. Jadi dua proyek sehingga 150 maka tidak perlu tender, kan dia bilang ada 250 juta ketentuan. Nah, itu kan orang Indonesia pandai-pandai seperti begitu kan. Tapi akhirnya apa terjadi? Nah, kemudian ya kita lihatlah jalan-jalan tol di mana-mana. Tahun lalu saya datang dari Palembang ke Lampung, tol yang baru beberapa tahun itu berlobang-lobang. Di Cepali juga begitu. Aduh, minta ampun deh jalan-jalan tol seperti itu. Karena modelnya seperti begitu. Atau sekarang ini hujan sehari 2 hari di mana-mana banjir.
Cianjur kemarin itu sampai 600-an orang meninggal karena tanah longsor. Itu semua karena SOP yang ada itu tidak diikuti. Lantas kemudian kalau menteri mengatakan jangan mau di OTT apa segala macam, berarti membiarkan kondisi itu berlangsung terus, kemudian sehingga akhirnya apa yang mau dilakukan? Rakyat lagi yang jadi korban. Misalnya sekarang untuk membayar itu, membayar ini, membayar itu, katakan IKN yang tadinya cuma 10% pajak pendapatan, pertambahan pendapatan, itu naikkan jadi 11%. 11%, 1% itu untuk IKN seperti itu. Atau misalnya sekarang Mas Ihsan kalau beli bensin, kalau motor, itu kan dicatat nomornya. Dicatat nomornya. Februari harus pakai aplikasi itu. Harus aplikasi. Nah, kalau aplikasi itu kan orang kampung mana punya aplikasi, berarti kan harus pakai ponsel yang katakanlah yang modern kan, HP modern. Nah, HP modern yang menjual itu siapa? Kan mereka. Jadi berarti itu kan menggiring untuk harus pakai HP seperti itu. Lantas kemudian kenapa harus daftar? Harus daftar seperti itu. Nah, karena dari begitu daftar itu beli bensin itu ada Rp1.000 uang administrasi. Nah, kalau ada 250 juta satu hari, 50 juta saja motor di seluruh Indonesia beli 50 juta kali Rp1.000 sudah berapa minat seperti itu. Nah, jadi untuk menambal utang-utang atau BUMN yang mau bangkrut seperti itu, nah maka kemudian raja yang harus tanggung. Nah, ini yang cara yang luar biasa, sehingga akhirnya kemudian karena keenakan seperti itu maka mau dilanjutkan supaya 9 tahun 3 periode. Coba kepala desa itu 6 tahun. 6 tahun diminta mau dijadikan 9 tahun. 9 tahun itu tapi kemudian 3 periode, jadi 27 tahun. Kenapa ada kepala desa seperti begitu? Nah, apakah ini satu instruksi atau suatu rekayasa dari atas, dari istana supaya kemudian kalau misalnya kepala desa dibenarkan 9 tahun tambah 3 tahun 6 tahun, berarti ya presiden juga bisa dong 5 tahun tambah 3 tahun 8 tahun. Nah, kemudian kalau 3 periode, presiden bisa juga dong 3 periode. Ini kan suatu proses pembodohan yang ternyata yang skenario itu juga justru paling bodoh, dianggap rakyat itu bodoh seperti itu. Kan lucu sekali, kepala desa ini tahun lalu kemudian pertemuan di Senayan dengan di Ancol ajukan 3 periode seperti itu. Lantas kemudian kenapa? Karena mereka ini statusnya rawat jalan dari Kejaksaan Agung. Karena setiap kepala desa itu punya 1M. Nah, 1M itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kemudian kalau macam-macam, kemudian rawat nginap seperti itu di Kejaksaan seperti itu. Nah, sekarang dibuat lagi seperti begitu. Dan apakah DPR setuju atau apa? Bisa saja DPR setuju, karena kalau misalnya tunda 3 tahun, anggota DPR, anggota MPR satu bulan itu kan 60 juta kurang lebih. Anggota gaji DPR 1 bulan 60 juta. Kalau tunda 2 tahun itu 24 bulan kali 60 juta kan lumayan itu sekian miliar tanpa keluarkan biaya untuk kampanye lagi. Tapi kalau tetap 2024 mereka harus keluarkan lagi dana biaya dan seterusnya. Jadi ini proses pembodohan kepada rakyat, dan akibatnya sebagai penutupnya saya katakan bahwa pengalaman Orde Lama sampai kemudian 6 jenderal mati, 1 perwira menengah mati, G30 SPK, kemudian Orde Baru 32 tahun, kemudian luar biasa hancur-hancuran. Nah, ini kita akan mengalami fase yang ketiga lagi yang bisa seperti begitu. Kalau pola-pola seperti ini tetap diteruskan seakan-akan rakyat bodoh, tapi kemudian mengakibatkan kehancuran sistem dan bangsa dan negara tambah rusak seperti itu. Itu masih luar biasa. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini memberikan pencerahan yang luar biasa, dan nasihat Jumatnya Bang Dullah apa nih buat pendengar radio kita ini kalau pagi ini di 61 negara yang dengar, yang pakai streaming ini Bang. Belum lagi yang pakai radio jalan. Jadi ini tidak lama lagi kita mau Ramadan. Jadi saya berharap bahwa tradisi-tradisi kita selama puluhan tahun itu kita coba ubah secara pelan-pelan. Misalnya
jangan waktu sudah Ramadan baru beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Nah, kemudian kan kita tahu bahwa kalau sudah Ramadan itu nggak semua naik harga. Nah, jadi sekarang itu dimulai nyicil. Misalnya kalau kita masih punya anak SD, SMP, SMA, mau baju lebaran lah, apalah beli dari sekarang 1-2 simpan, sehingga kemudian waktu lebaran 2 kali lipat, tidak seperti itu. Nah, begitu juga misalnya kita melatih som-som sunat Senin Kamis atau 13, 14, 15 bulan Hijriah, supaya kemudian jadi kalau para olahragawan itu, atlet itu, apakah renang, apakah bola kaki, apa semuanya, sebelum masuk lapangan itu mereka warming up dulu, warming up supaya kemudian tidak terjadi masalah terhadap fisik mereka kalau itu. Nah, jadi kita begitu juga kalau yang sudah biasa saum Senin Kamis nggak apa-apa, tapi kalau yang belum, para pendengar, saya anjurkan, ini masih ada 1 bulan lebih lagi ini, coba latih dulu Senin Kamis, supaya kemudian sudah terbiasa, sehingga waktu Ramadan itu tidak kaget seperti itu. Kemudian mulailah kita berazam. Kalau dulu kita tidak pernah tamat 1 Quran dalam Ramadan, cobalah kita berazam bahwa Ramadan tahun ini saya harus 1 Quran 30 juz habis tamat. Nah, kita coba seperti itu. Lantas kemudian kalau Ramadan sebelumnya kita tidak pernah itikaf di masjid, apakah 10 hari, apakah sekian hari, itu coba azam supaya kemudian bisa kita itikaf. Nah, kalau yang kerja di kantor, kita bisa lakukan juga waktu jam istirahat kita itikaf di masjid atau musala di kantor, kita niat itikaf dalam waktu 1 jam 2 jam itu waktu istirahat itu, dan niat itikaf sehingga kemudian kita bisa dapatkan. Nah, kalau memang mereka yang punya keazaman yang lebih tinggi, mereka misalnya ambil cuti berapa hari terakhir sebelum Ramadan, sehingga mereka kemudian itikaf di masjid, sehingga kemudian secara viral atau spiral, lingkaran pertama, kedua, ketiga itu terus meningkat Ramadan kita, sehingga akhirnya kemudian kita dapat Ramadan itu, dan ketika Idul Fitri, betul-betul Idul Fitri. Jadi fitri kembali kepada fitrah. Artinya seperti baru lahir dari ibu, tanpa noda, tanpa dosa, sehingga kemudian Ramadan itu berdampak buat kita untuk kemudian berkinerja baik. Sebagai terakhir penutup, jangan kita anggap bahwa karena Ramadan itu kemudian kita capek, kita ngantuk, sehingga kemudian kinerja menurun. Nah, ini kesalahan besar. Kesalahan besar yang harus diobat terhadap pemikiran umat Islam. Justru Ramadan itulah, perang Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah. 313 prajurit mengalahkan 1.000 orang lebih dalam bulan Ramadan. Jadi justru Ramadan itu kita harus meningkat kinerja. Kita harus lebih giat lagi, baik ibadah ubudiyah maupun ibadah muamalah. Sebagai penutup, maksud saya tanya, Pak Abdullah, bagaimana kita mau tahu bahwa kita itu produktif? Saya katakan salah satu indikatornya adalah 24 jam tidak cukup buat Anda. Jadi seakan-akan 24 jam itu tidak cukup. Jadi habis ini, buat ini. Nah, berarti Anda produktif. Nah, bagaimana pada Ramadan itu kita produktif, sehingga dengan tugas-tugas di kantor, tugas-tugas di perusahaan, di keluarga, kemudian ibadah ubudiyah, Quran, bacaan, tadabbur, insyaallah bisa kita mencapai target Ramadan nanti, insyaallah. Begitu. Terima kasih Bang Dullah. Terima kasih pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.